Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rohman, NPM 231500604. Di sini saya akan presentasikan UAS mata kuliah jaringan komputer atau AI. Baiklah, di sini pada bagian satu itu judulnya itu saya penerapan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam kasus pencarian jalan terpendek dari titik awal ke titik tujuan. Teknik AI yang saya gunakan itu adalah searching yang dimana algoritmanya digunakan dalam program ini adalah BFS, yaitu salah satu algoritma dalam kategori Uniform Search yang dibahas dalam buku AI, A Modern Approach. BFS merupakan algoritma pencarian solusi yang bekerja dengan cara menjelajah ruang pencarian secara sistematis berdasarkan tingkat kedalaman atau level. Artinya simpul-simpul yang berada pada level yang sama akan dijelajahi terlebih dahulu sebelum pindah ke level berikutnya. Fungsi utama dari BFS adalah untuk menemukan jalan terpendek dalam jumlah langkah dari simpul awal ke simpul tujuan. Baiklah, saya akan mendemonstrasi pada programnya. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasi. Untuk program ini kita menggunakan atau dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari jalan terpendek pada sebuah graf menggunakan algoritma BFS. Pengguna cukup menjalankan program Python dan antarmuka grafis GUI akan terbuka secara otomatis. Di bagian atas tersedia kotak teks tempat yang dapat memasukkan struktur graf menggunakan format adjacency list, misalnya ABC yang berarti not A terhubung ke B dan C. Setiap baris mewakili satu not dan daftar tetangganya yang dipisahkan oleh koma. Setelah graf dimasukkan, pengguna mengisi dua kolom di bawahnya, yaitu not awal dan not tujuan yang ingin ditelusuri jalurnya. Setelah semua input dimasukkan, maka dia akan mencari jalur terpendek. Program akan memproses masukan graf dan not, lalu menjalankan algoritma BFS untuk mencari rute terpendek dari titik awal ke tujuan. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan pada kode langsung aja, langsung ke codingannya. Pada baris satu sampai hingga 5 merupakan bagian import library, yang mana pada baris satu import Kinker ASTK itu digunakan untuk mengimpor pustaka Kinker dan memberi alias TK yang akan digunakan untuk membuat antarmuka pengguna atau GUI. Baris 2 from Tinker import message box scroll text mengimpor dua komponen dari Kinternya, yaitu message box untuk menampilkan pop-up dialog dan scroll text untuk membuat area input text yang bisa di-scroll. Baris 3 from collection import DQ mengimpor DQ, yaitu struktur data antrian ganda yang efisien digunakan untuk mengimplementasi algoritma BFS. Baris keempat import matplotlib pilot SPLT untuk mengimpor pustaka matplotlib khususnya modul pplot untuk visualisasi graf. Terakhir pada baris kelima, import networks as next NX di sini untuk membuat dan mengelola struktur graf dan baris ke-8 sampai 27 ini
mendefinisikan fungsi BFS shortest path at graph start goal untuk mencari jalur terpendek menggunakan algoritma BFS pada baris ke-9 visit set. Bisa dilihat pada baris 9 itu digunakan untuk menyimpan node yang telah dikunjungi. Baris 10 Q start membuat antrian dan menginisiasi dengan node awal. Baris 12 dan 13 melakukan pengecekan jika node awal dan tujuan sama. Maka langsung mengembalikan jalur tersebut. Baris 14 memulai peruangan selama antrian tidak kosong. Baris 15 mengambil satu jalur dari antrian. Baris ke-16 mengambil not terakhir dari jalur tersebut. Pada baris ke-19 memeriksa apakah not belum dikunjungi. Baris 20 melakukan iterasi terhadap semua tetangga dari node. Baris 21 membuat jalur baru yang menambahkan tetangga. Baris ke-22 menambahkan new path ke dalam antrian. Baris ke-24 memeriksa apakah tetangga adalah tujuan dan baris ke-25 langsung mengembalikan new path jika benar. Baris ke-26 menambahkan not ke visit. Lalu baris ke-27 akan mengembalikan ke non. Lalu ada baris 30 hingga 34. Itu menambahkan edge dari setiap node dan tetangganya ke dalam graf. Baris 36 membuat daftar warna. Baris 36 membuat daftar warna edge G merah jika bagian dari jalur terpendek, abu-abu jika tidak. Baris 37 membuat warna not hijau untuk start, orange untuk goal, dan biru untuk not lainnya. Baris ke-39 itu untuk menghasilkan posisi layout not. Baris 40 hingga 42 menggambar graf menggunakan NX Draw dengan pengaturan warna. Ukuran dan font. Baris ke-43 menambahkan judul visualisasi. Pada baris ke-44 menyembunyikan sumbu koordinat. Baris 45 mengatur tata letak dan baris 46 menampilkan gambar. Baris 49 sampai 56 adalah fungsi untuk mengubah input teks dari pengguna menjadikan dictionary agency list. Baiklah, ini untuk main GUI-nya. Lalu ini kita langsung aja dari baris 55 sampai 75 ini untuk main GUI-nya. Lalu untuk 77 sampai baris lalu baris ke 77 itu 78 itu atau 77 untuk memanggil fungsi visualisasi jika tidak ditemukan. Baris ke 79 itu menampilkan pesan bahwa tidak ada jalur ditemukan. Lanjut 78 hingga 110 itu adalah bagian GUI setup, di mana baris 78 itu membuat jendela utama root. Baris 79 memberikan judul jendela dan baris 80 mengatur ukuran jendela menjadi 600 kali 500 pixel. Baris 81 memberi warna latar belakang. Kita lanjut aja eh ke waktu kita run. Baiklah, ini
Udah ada contohnya juga untuk inputin. Misal kita not awalnya itu A dan not tujuan itu D. Maka dia akan mencari jalur terpendeknya itu. Dia melewati A, lalu ke B, lalu ke D. Dia langsung ke jalur terpendeknya. Untuk sekian dari untuk bagian satunya. Lalu kita lanjut ke bagian duanya. Iya, untuk tampilan ini ditunjukkan antarmuka dari program pencarian jalur terbaik menggunakan algoritma BFS. Antarmuka ini dirancang sederhana dan interaktif agar pengguna dapat dengan mudah memasukkan struktur graf dan menentukan not awal serta tujuan. Struktur graf dituliskan dalam format agency list, contohnya ABC dan berarti not A terhubung ke B dan C. Yang dimana tadi ada di codingan juga. Input graf dimasukkan dalam kotak teks besar dapat di-scroll untuk melihat seluruh isi graf. Di bagian bawah tersedia dua kolom input, satu kolom untuk not awal dan satu lagi untuk not tujuan. Lalu setelah struktur graf dan kedua not diisi, tombol cari jalur terpendek dapat ditekan untuk menjalankan proses pencarian. Program akan menggunakan algoritma BFS untuk menemukan jalur terpendek dari not awal ke tujuan tersebut. Baiklah, kita lanjut ke bagian duanya. Di sini pada bagian, baiklah saya menjelaskan dulu untuk bagian keduanya itu. Untuk bagian dua itu kita menggunakan teknik AI learning yang dimana judulnya itu prediksi risiko diabetes menggunakan algoritma decision tree atau ID tree pada dataset medis Prima Indians. Yang dimana saya mendapatkannya dari Kaggle seperti yang diperintahkan pada soal tersebut. Saya mengambil data dari sini yang dimana saya download dari sini. Ini hanya dia akan menampilkan seperti yang di codingan itu dia akan menampilkan kayak gini waktu di download atau dia tuh dengan spreadsheetnya itu. Yang dimana baiklah saya dari sini dulu untuk algoritma itu algoritma yang dibahas algoritma yang digunakan dalam program ini adalah decision tree yang tepatnya metode ide tiga itu atau iteratif dichotomizer tree. Algoritma ide tiga ini merupakan ID tiga ini. ID tree ini merupakan salah satu metode dalam kategori supervised learning yang digunakan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. ID tree membangun pohon keputusan dengan memilih atribut terbaik berdasarkan nilai informasi gain gain yang yaitu ukuran seberapa baik suatu atribut memasukkan data ke dalam teks ke dalam kelas target. Dalam penerapan kasus ini algoritma ID Trim digunakan untuk memprediksi risiko diabetes data pasien berdasarkan data medis seperti kadar glukosa, tekanan darah, indeks massa tubuh atau BMI, usia, dan fitur kesehatan lainnya. Setiap simpul dalam pohon keputusan memakai atribut medis dan setiap cabang mewakili nilai atau
rentang dari atribut tersebut. Hasil klasifikasi di akhir pohon memberikan prediksi apakah pasien tersebut berisiko terkena diabetes atau tidak. Fungsi utama dari algoritma ini. Lalu kita lanjut untuk programnya itu. Programnya itu yang pertama kita tuh siapkan file diabetes CSV seperti ini. Kita menyiapkannya tuh di dalam folder. Dimana saya aja untuk itu membukanya tuh di dalam folder ini. Untuk dimasuki seperti ini. Dimana ada diabetes CSV itu. Dan ada isinya seperti kayak gini. Ini datanya saya ambil dari Kaggle diabetes tadi. Baiklah. Lalu selanjutnya itu kita jalankan script Python yang telah dibuat. Lalu program akan membaca data, membaginya ke dalam data latih dan uji. Melatih model ke dalam melatih model decision tree lalu mengevaluasi hasilnya. Program akan mencetak akurasi dan laporan klasifikasi ke terminal. Terakhir, program menampilkan visualisasi struktur pohon keputusan decision tree sebagai grafik. Pada baris satu, program mengimpor pustaka Pandas sebagai PD atau PID yang digunakan untuk membaca dan mengelola dataset dalam bentuk tabel atau data frame. Kemudian pada baris 2 hingga 5 dari pustaka Scikit-learn, program mengimpor beberapa model penting. Train test split digunakan untuk membagi data menjadi menjadi data latih dan uji. Decision tree classifier digunakan untuk membuat model klasifikasi pohon keputusan, akurasi score, dan klasifikasi report digunakan untuk mengevaluasi performa model. Sedangkan tree digunakan untuk memvisualisasi pohon keputusan. Pada baris ke-6, Matplotlib Pilot diimpor sebagai PLT untuk membuat visualisasi grafik masuk ke proses utama. Pada baris 9, dataset diabetes dibaca dari file diabetes CSV. Nah, yang dari data data ini, maka dia akan membaca pada diabetes CSV ini. Lalu selanjutnya kita langsung jalankan saja. Seperti yang terlihat pada gambar ini, visualisasi dari pohon keputusan decision tree-nya yang dibentuk untuk memprediksi apakah seorang menderita diabetes atau tidak. Berdasarkan data riwayat kesehatan mereka seperti kadar glukosa, BMI, tekanan darah, dan sebagainya. Di setiap kotak terlihat fitur yang digunakan untuk memisahkan data seperti BMI. Untuk BMI itu kurang kurang sama dengan kurang dari sama dengan 29,85 dan glukosa satu kurang dari sama dengan 157,5. Informasi di dalam kotak juga menunjukkan tingkat entropi ketidakpastian, jumlah data sampel, pembagian nilai nilai kelas, value X, Y, dan kesimpulan kelas. Pohon ini bekerja dari atas ke bawah. Misalnya jika BMI seorang kurang dari atau sama dengan 29,85, maka program akan mengikuti jalur ke kiri, dan jika lebih dari itu akan ke kanan. Proses ini bisa kita lihat seperti ini. Pada di sini ada true dan false juga, di mana program
PMI seorang kurang dari atau sama dengan 2985, maka program akan mengikuti jalur ke kiri seperti ini. Lalu jika lebih dari itu maka akan ke kanan. Terus berlanjut mengikuti kondisi sampai mencapai salah satu kotak paling bawah yang berisi keputusan akhir apakah seorang digolongkan sebagai tidak diabetes atau diabetes. Warna juga membantu membaca hasilnya. Kotak berwarna orange mengarah ke prediksi tidak diabetes, sedangkan kotak biru untuk diabetes. Semakin dalam pohonnya, berarti semakin banyak pertimbangan yang diperlukan untuk menentukan prediksi, yang artinya model berusaha memahami pola yang kompleks dalam data. Bisa dari kita lihat di sini, dia mengikuti juga yang dilihat dari sini nih, dari apa? Dari warna-warna ini. Dari warna-warna itu dia akan menyesuaikan juga. Lalu dia akan bikin yang seperti tadi yang BMI atau diabetes itu kiri dan kanan, dan hasil akhirnya itu yang di paling bawah ini, yang dimana dia itu ada keputusan akhirnya itu tidak diabetes atau diabetes. Untuk warnanya juga untuk membantu membaca hasilnya, kotak berwarna oranye mengarah ke prediksi tidak diabetes, lalu yang kotak warna biru ke diabetes. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.